ya di dalam menyelesaikan apa namanya non ASN yang jadi gini kan, memang dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian tentunya yang itu kan sebenarnya fungsi pemerintah kan sudah jelas ya di undang-undang pemerintah. Jadi yang dipercaya itu kan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, di setiap instansi pemerintah sudah ada pengampunya. Jadi pengampu ini tentunya yang akan kita serahkan ke kepada kementerian-kementerian yang baru. Jadi misalnya fungsi hukum, misalnya yang dulu memang yang menangani hukum di Kementerian Hukum, dia akan pindah. Yang menangani imigrasi dengan pemasyarakatan, dia akan pindah ke kementerian itu gitu. Jadi pegawainya akan mengikuti seperti itu gitu. Jadi mengerti masalah CPNS kan kita baru menyelesaikan kemarin begitu ya. Nanti formasinya pun kan masih formasi yang lama, nanti kita sesuaikan gitu. Jadi biar kementerian bergerak dulu ya, bekerja dulu. Kuota 2025 CPNS apakah akan jadi lebih banyak dengan ini? Nanti kita lihat dulu, kan mereka harus melakukan peta jabatan lagi. Peta kebutuhan jabatan harus dilihat lagi. Jadi kan kita mulai dari awal lagi nih, karena kan hasil kemarin yang untuk yang CPNS yang 200 berapa itu saya lupa, 200 sekian itu 200 ribu lebih itu kan berdasarkan kementerian-kementerian yang lama. Nah, ini kan sekarang kita sedang petakan lagi, nanti mereka pun untuk kementerian-kementerian yang baru harus membuat pemetaan. Kayak misalnya tadi saya kasih contoh, misalnya Kementerian Hukum dan HAM dibagi 3 kan, ada kementerian itu kan dulu sempat mengajukan formasi. Nanti kalau misalnya formasinya dulu mengajukan untuk imigrasi, ya nanti kita akan masukkan ke imigrasi. Kalau memang kita formasinya untuk Dirjen Perundang-undangan yang memang pindah ke sana, ya kita akan kasihkan ke Dirjen Perundang-undangan gitu. Nah, nanti setelah mereka masuk, kita wajibkan untuk membuat peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan lagi gitu. Baru kita hitung. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk apakah kita akan buka. Kalau mereka mengatakan, oh kami cukup, ya sudah kita tidak akan buka. Oh kami masih membutuhkan, nanti kita buka begitu. Jadi hari ini kan mulai dengan hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan itu kan pengumuman untuk seleksi P3K yang periode pertama kan sudah diakses gitu. Ini ada imbauan khusus terhadap para pelamar. Periode pertama apa periode pertama? Kan sudah tinggal tes kan? Enggak, maksudnya yang periode pertama kan pengumuman hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan gitu. Imbauannya untuk mereka yang lulus dan tidak lulus. Ya tentunya kan ini kan salah satu komitmen kami ya di dalam menyelesaikan non ASN yang terdata di BKN. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 sebenarnya dinyatakan bahwa tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi instansi pemerintah. Jadi memang kita ingin menyelesaikan. Setelah itu kan nanti kita akan tentunya kalau memang kita membutuhkan P3K, ya kita akan buka secara umum dan mereka akan berkompetisi ya. Tetapi ini kan memang kita menyelesaikan yang kemarin terdata di ASN. Jadi kepada teman-teman ya, memang kalau memang sudah sesuai dengan formasinya dan sesuai dengan formasi kemudian latar belakang pendidikan, ya nanti kita begitu umumkan dan mereka akan mendapatkan NIP dan lain sebagainya. Itu sih. Kalau yang belum lulus untuk periode pertama ini kita kan buka komik kedua, karena sepanjang dia ada terdata di BKN, tentunya dia bisa mengikuti tahap 2 ya, karena memang komitmen kita itu adalah menyelesaikan yang 1,7 yang terdaftar di BKN. Kemudian yang kemarin TMS dan sebagainya kan sudah kita buka nanti untuk yang periode kedua gitu. Yang teman-teman dari P3K yang kemarin, oh saya tertarik kepada CPNS, kan kemarin dia masuk ke CPNS kan dia nggak bisa masuk tuh. Nah sekarang kita silahkan kalau memang mau masuk ke P3K gitu. Oke, kita buka karena komitmennya memang betul-betul ingin menyelesaikan 1,7. Tapi memang formasi yang diusulkan ke kami dari instansi itu tidak 1,7, tapi bukan sekitar 1.017.000. Jadi memang misinya memang 1,7. Jadi kita sudah menyediakan 1,7, tetapi memang yang diusulkan ke kami kan kita nggak bisa, yang mengusulkan kan dari instansinya pemerintah, karena kebutuhan dari instansi masing-masing ternyata mereka mengusulkan tidak sejumlah yang di dalam datanya. Nah, kepada para non ASN yang terdata tadi tapi tidak ada formasinya, nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu.
Termasuk Sebagai- guru ya Bu? Iya semuanya. Gitu. Kalau memang tidak ada formasinya, tapi dia masuk data ASN, maka dia akan kita masukkan ke dalam paruh waktu. Makanya kemarin saya mengeluarkan surat itu supaya instansi pemerintah untuk sementara waktu untuk tetap menyediakan anggaran untuk mereka yang sedang sekarang. Nah, terkait dengan urutan penentuan kelulusan ya, penentuan kelulusan, pengisian formasi yang masuk full dan part-time. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya, perankingannya, terus bagaimana yang masuk ke full dan yang ke part-time. Nah, teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat ya. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mengecek kembali ya. Kebetulan di sini admin buka untuk guru ya. Oke, aturannya ya. Di sini berdasarkan Kepmenpan atau Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bernomor 348 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, ingat teman-teman ya, ini adalah aturan yang harus kita jadikan patokan dalam urutan prioritas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian memutuskan di Kepmenpan ini, di mana keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, di diktum pertama, kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi. Nah, di sini ada 4 kategori urutan prioritas atau perangkingan. Nah, di sini yang pertama itu adalah pelamar prioritas. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya, pelamar prioritas itu adalah pelamar yang sudah lolos PG ya. Nah, yang mana dia itu sudah passing grade di tahun 2021, namun sampai tahun ini, saat ini dia belum mendapatkan formasi. Makanya dia disebut sebagai pelamar prioritas. Oke teman-teman ya, nah pelamar prioritas dulu, nanti sisa formasi dari pelamar prioritas ini akan diberikan kepada rekan-rekan XTHK2. Ingat ya, XTHK2 dulu. Jika ada sisa formasi, nanti akan diberikan kepada rekan-rekan yang terdaftar dalam database BKN ya, guru non ASN, non aparatur sipil negara di instansi daerah. Ini yang terdaftar dalam database. Nah, setelah itu ada lulusan pendidikan profesi guru. Nah, non database database dan non database. Nah, ini dulu ya. Jadi dia dari prioritas XTHK2, terus guru honorer yang sudah masuk dalam database, baru lanjut guru non ASN yang tidak terdaftar dalam database. Nah, yang tidak terdaftar ya karena ada juga dia sudah mengajar di sekolah negeri tapi belum masuk dalam database BKN. Jadi yang diberikan yang masuk dalam database juga. Makanya dia diikutkan di tahap 1. Dan yang non database itu dia dimasuknya sama dengan ini ya. Lalu sampai pendidikan profesi guru ini dia masuknya di tahap kedua. Nah, teman-teman ya. Bahkan ada kebijakan yang gagal seleksi administrasi bisa ikut lagi di tahap kedua, ikut dengan yang non database dan yang lulusan PPG. Oke, tapi kita tidak akan bahas lebih jauh terkait hal tersebut teman-teman ya. Yang kita akan bahas terkait urutan yang dapat formasi. Nah, oke. Nah, di sini selanjutnya rekan-rekan ya, terkait urutan ranking kelulusan. Nah, terkait urutan ranking kelulusan, kita akan lihat, kita misalkan di sini ya. Nah, kita misalkan ada salah satu sekolah yaitu di SDN 1 Mentari, di mana di SDN 1 Mentari ini ada 4 formasi untuk berkelas. Nah, sedangkan peserta dari sekolah tersebut ya, kita anggap ada lima. Nah, terus kita lihat dari 5 orang ini siapakah yang diberikan pertama kali formasi. Formasi. Nah, kita lihat terlebih dahulu ada Pak Ari dengan nilai 370.
terus ada Vika, ada Rian, ada Vika 410, Rian 465, Nanda 500, dan Susi 300. Namun kita hitung berdasarkan urutan prioritas berdasarkan Mempan, maka yang pertama di sini kita lihat dulu kategori prioritasnya. Nah, di sini ada prioritas PG 2021, di sini juga ada 2 orang. Nah, kita lihat siapa nilai tertinggi dari 2 orang ini. Nah, ternyata nilai yang tertinggi adalah pada Pak Ari yaitu 370. Nah, maka Pak Ari di sini sebagai urutan pertama yang mendapatkan formasi. Jadi ada sisa 3 formasi. Nah, lanjut dari 3 formasi maka itu akan diberikan kepada Ibu Susi. Nah, Ibu Susi sebagai ranking kedua dan selanjutnya tersisa 2 formasi lagi. Nah, kita lihat di sini ada XTHK2. Ini kan nilainya 410, Min. Nah, tidak jadi masalah karena dia itu kategori prioritas kedua. Maka dia mendapatkan ranking ketiga. Terus ada guru database dan guru non-database. Maka ranking keempatnya adalah guru database. Guru database terlebih dahulu. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini yang tidak kebagian formasi adalah yang guru non-database. Maka non-database inilah yang akan masuk ke dalam part-time. Seperti itu, teman-teman ya. Ini berdasarkan Mempannya. Oke, semoga bisa dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.